kembali lagi ke channel Kisi-Kisi Kisah. Kami akan menceritakan kisah-kisah kehidupan yang bisa kita petik hikmahnya. Jangan lupa klik like, ketik komen dan subscribe untuk update cerita dari channel Kisi-Kisi Kisah. Kami doakan sehat selalu dan banyak rezekinya, amin. Selamat menyaksikan. Langit pagi masih berwarna kelabu saat Rina melangkah keluar dari kontrakan sempitnya. Di tangan kanannya tergenggam kantong berisi bumbu dapur, sementara tangan kirinya menenteng kotak berisi pisau dan alat masak. Udara dingin menusuk tulang, tapi Rina tak sempat merasakan itu. Waktu terlalu berharga untuk seorang janda miskin yang hidupnya bergantung pada pekerjaan serabutan sebagai juru masak pesta. Ia mengayuh sepeda tuanya menyusuri jalanan kampung yang masih basah oleh hujan semalam. Dalam hati, ia hanya berharap pekerjaan hari ini berjalan lancar. Sudah beberapa hari ia tak mendapat panggilan, dan kini akhirnya ada satu undangan kerja memasak di pesta pernikahan orang kaya di kota. Sesampainya di rumah megah tempat pesta akan digelar, Rina menatap bangunan itu dengan kagum. Pilar-pilar besar, taman luas dengan bunga tertata rapi, serta para petugas dekorasi yang hilir mudik membuat tempat itu tampak seperti istana. Tapi Rina tahu, ini bukan dunianya. Ia hanya bagian dari dapur, tempat yang jauh dari keramaian tamu undangan. Bu Rina ya? Ayo, bantu di dapur. Ibu-ibu lain sudah mulai motong sayur, ujar seorang koordinator acara sambil terburu-buru. Rina hanya mengangguk, segera menyingsingkan lengan dan bergabung dengan para pekerja lainnya di belakang rumah. Waktu berlalu cepat di tengah aroma tumisan dan denting wajan. Keringat membasahi pelipis Rina, tapi ada sedikit senyum di wajahnya. Ia menikmati pekerjaannya. Di sela kesibukan itu, ia sempat mendengar percakapan dua orang pekerja lain yang membuatnya sedikit terkejut. Katanya pengantin prianya baru pulang dari luar negeri. Kaya banget, tapi misterius. Gak banyak yang tahu dia selama ini kemana. Serius? Wah, pasti tampan dong. Biasanya tuh cowok kaya yang lama di luar negeri gayanya beda. Rina hanya menyimak sambil terus mengiris cabai. Ia tak tertarik membahas soal pengantin. Dunia cinta sudah tertutup baginya sejak 5 tahun lalu. Sejak suaminya, Andra, menghilang tanpa kabar. Rina sudah terlalu sering berharap lalu dikecewakan. Kini hidupnya hanya untuk satu hal, anak semata wayangnya, Niko. Setelah semua hidangan tersaji, para juru masak diminta mundur ke belakang. Para tamu mulai berdatangan, dan musik lembut mulai mengalun dari panggung utama. Rina ikut berdiri di dekat jendela dapur, sekadar ingin melihat sekelebat suasana mewah pesta. Tapi langkahnya membeku begitu melihat sosok yang turun dari mobil mewah berwarna hitam. Rina nyaris menjatuhkan piring yang dipegangnya. Pria itu mengenakan jas putih elegan, senyum terpampang di wajahnya saat menyambut para tamu yang menyalaminya. Wajah itu, sorot mata itu, garis rahang dan cara ia melangkah. Tidak mungkin Rina salah. Itu Andra. Suaminya yang menghilang 5 tahun lalu. Pria yang membuatnya terpuruk, yang tak pernah mengucap satu kata pun sejak hari terakhir ia pulang. Dan hari ini, ia berdiri sebagai pengantin pria. Rina merasa napasnya tercekat. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Suara musik, tawa tamu, bahkan desiran angin, semua lenyap. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri yang mendadak berdegup tak beraturan. Perutnya seketika mual. Tangannya gemetar hebat. Ia tak peduli lagi pada pekerjaan atau makanan yang belum tersaji. Satu-satunya yang ingin ia tahu sekarang adalah siapa wanita yang berdiri di samping Andra. Dan mengapa pria itu berdiri di sana, seolah tak pernah memiliki masa lalu kelam bersamanya. Langkah Rina terhuyung saat ia mundur dari jendela dapur. Nafasnya masih terengah.
Tangannya menggenggam kain lap erat-erat, mencoba menenangkan dirinya, meski kenyataan di depan matanya barusan justru menampar hatinya lebih keras dari apapun. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia keliru. Tapi tidak. Mata itu, suara tawa yang masih terngiang, dan lesung pipi di wajah itu semua milik Andra, lelaki yang dulu mencintainya habis-habisan, lalu pergi tanpa jejak. Meninggalkannya sendirian membesarkan Nico, anak mereka yang bahkan belum genap 2 tahun kala itu. Bu Rina? Bu Rina gak apa-apa, tanya salah satu juru masak yang melihat wajah Rina mendadak pucat. Rina menggeleng pelan. Maaf, saya butuh udara sebentar, katanya lirih, sebelum berjalan keluar dari dapur ke sisi rumah yang sepi. Ia bersandar di dinding, menatap langit yang mulai cerah, tapi hatinya justru dipenuhi mendung. Matanya mulai basah, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia sudah cukup sering terluka. Ia pikir dirinya sudah kebal. Namun ternyata, luka lama itu tak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya tertutup oleh waktu, dan kini terbuka kembali hanya dalam sekejap. Setelah beberapa menit mencoba mengendalikan diri, Rina kembali ke dapur. Ia tahu, ia tak boleh meninggalkan pekerjaan. Honor hari ini akan dipakai untuk membeli susu dan obat anaknya. Tapi saat ia masuk, suara dari pengeras terdengar jelas dari pelataran utama. Sambutlah pasangan pengantin kita hari ini, Andra dan Arumi. Nama itu membuat Rina mencengkeram meja di hadapannya. Arumi. Nama itu tidak asing. Arumi adalah sepupu jauh Andra. Seorang wanita yang sejak dulu sudah menunjukkan ketertarikan pada suaminya, meski mereka tidak pernah dekat secara resmi. Rina bahkan ingat betul bagaimana Arumi memandang sinis dirinya saat Andra memutuskan menikahi perempuan biasa seperti Rina. Dan sekarang, mereka menikah. Pikirannya kacau. Ia ingin keluar dan memastikan. Ingin menatap langsung wajah pria itu. Ingin tahu apakah ia benar-benar sudah dilupakan seperti debu. Tapi langkahnya urung ketika ia mendengar seorang pekerja berbisik ke temannya di belakang dapur. Kamu tahu gak, katanya dulu si Andra pernah nikah sama perempuan biasa. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Mungkin dia ditinggal ya, makanya sekarang nikah sama yang satu kelas. Kelas, bisik temannya, tertawa kecil. Lebih cocok dibilang kasta. Si Arumi itu keluarga pejabat. Dan pesta hari ini katanya disponsori penuh sama pihak perempuan. Rina terdiam. Dadanya bergetar menahan amarah yang mulai tumbuh. Begitu cepat Andra menghapus masa lalu mereka. Bahkan ia tak punya keberanian mengakui bahwa ia pernah menjadi suami dari seorang wanita miskin yang kini berdiri di dapur belakang rumah mewah ini, memasak untuk pesta pernikahannya sendiri. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria muda menghampiri dapur, matanya menyapu ke dalam sebelum akhirnya berhenti di wajah Rina. Permisi, saya disuruh oleh Tuan Andra untuk memeriksa makanan. Katanya, makanan harus disajikan tepat waktu, ujar pria itu dengan nada sopan namun tegas. Rina mengangguk tanpa suara. Tapi hatinya terasa seperti disayat. Tuan Andra. Telinganya terasa panas mendengar sebutan itu. Bagaimana bisa seseorang yang dulu bersujud meminta restu dari ayahnya untuk meminangnya, kini menyebut dirinya tuan dan mengatur pesta seperti tak pernah ada janji suci yang terucap? Saat pria muda itu pergi, Rina menatap panci besar di depannya. Ia melihat bayangan wajah sendiri yang terlihat lelah, tua, dan begitu jauh dari semua kilau pesta hari ini. Namun dari dalam dadanya, mulai muncul sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar sedih atau terluka. Ada bara kecil yang mulai menyala. Rina tak tahu akan menjadi apa bara itu. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan diam saja hari ini. Rina berdiri di sisi dapur luar,
menyeka peluh di dahinya dengan tangan. Panas dari uap masakan bercampur dengan panas amarah yang perlahan mendidih dalam dadanya. Tak ada yang tahu bahwa perempuan yang sedang meracik sup ayam untuk tamu istimewa itu adalah istri pertama dari pengantin pria yang sedang bersulang di pelataran rumah mewah itu. Tangannya terampil mengaduk kuah, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar berada di sana. Ia ingat hari-hari pertama setelah Andra pergi. Tak ada kabar, tak ada pesan. Hanya kepergian yang begitu dingin, meninggalkan dia dan anak mereka yang belum bisa mengucapkan kata, ayah. Satu-satunya hal yang tersisa dari Andra adalah selembar foto mereka bertiga dan surat keterangan dari kelurahan bahwa Andra pindah domisili ke kota lain. Sejak saat itu, Rina memutuskan mengubur dalam-dalam namanya. Ia berjanji tak akan pernah menyebut nama itu di depan Nico. Namun kini, janji itu terasa seperti gurauan. Karena nama itu justru menggema di setiap sudut rumah besar ini. Diumumkan oleh MC, disambut tamu dengan tawa dan tepuk tangan. Bahkan hiasan inisial A dan A, Andra dan Arumi, terpampang besar di atas pelaminan megah. Rina, tolong bawa sup ini ke meja VIP, kata kepala dapur tiba-tiba, menyodorkan panci kecil berisi sup ke tangannya. Rina tercekat. Meja VIP, Pak, ulangnya pelan. Ya. Meja pengantin dan keluarga inti. Kamu kan biasa cepat. Ayo, sebelum dingin. Rina ingin menolak. Tapi kaki dan tangannya bergerak tanpa bisa dihentikan. Ia menggenggam nampan dengan tangan gemetar, membawa panci kecil dan mangkuk ke arah ruang utama. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa seluruh kenangan pahit bersamanya. Ia memasuki ruangan megah yang penuh dengan tamu berpakaian mewah. Lampu gantung besar menggantung di tengah langit-langit, menciptakan bayangan gemerlap di dinding marmer. Ia menunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Tapi ketika ia sampai di meja pengantin, suara itu terdengar. Taruh saja di sini, kata suara berat yang sangat dikenalnya. Rina mendongak. Andra berdiri di hadapannya, mengenakan setelan putih gading dengan dasi abu-abu. Wajahnya masih sama. Mata tajam yang dulu membuat Rina jatuh hati kini menatapnya tanpa mengenali. Sementara di sampingnya, duduk Arumi dengan gaun merah marun yang menyapu lantai. Senyumnya manis, namun penuh kesombongan. Rina meletakkan mangkuk satu persatu. Tapi tangannya sedikit gemetar, membuat sendok tergelincir dan hampir jatuh. Ia buru-buru merapikannya, lalu menunduk sopan. Namun Arumi memperhatikan wajahnya dengan seksama. Mata Arumi menyipit, lalu ia memiringkan kepala. Sebentar, kamu pernah kerja di hotel mana ya? Wajahmu familiar, kata Arumi sambil tersenyum tipis. Rina membeku. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Andra menyela cepat. Ah, gak penting, Mi. Lagi pula banyak orang mirip, ujarnya sambil menoleh ke arah lain. Rina ingin marah. Tapi ia hanya membungkuk sedikit, lalu melangkah mundur. Tepat saat ia berbalik, suara kecil terdengar dari arah belakang. Mama ah! Rina menoleh. Seorang anak lelaki berlari ke arahnya. Bocah 5 tahun dengan rambut keriting halus dan mata bundar itu menghampirinya sambil tersenyum lebar. Nico, bisik Rina panik, langsung jongkok dan menahan anaknya agar tidak berteriak lagi. Tapi terlambat. Suasana yang semula ramai mendadak sunyi beberapa detik. Beberapa orang menoleh, termasuk Andra. Matanya membelalak, menatap bocah itu yang kini memeluk Rina erat-erat. Rina cepat-cepat membungkuk, menggandeng tangan Nico dan berjalan cepat keluar dari ruangan. Tapi ia tahu, semua sudah terlambat. Andra sudah melihat. Dan dari sorot matanya, ia tahu siapa anak itu. Langkah Rina terasa berat saat ia menarik Nico kembali ke dapur.
Suara tamu-tamu yang tadi bersorak kini berganti bisik-bisik pelan di belakang mereka. Ia tahu betul, sorotan mata dari ruang utama masih terasa di punggungnya. Pandangan Andra terutama, yang seperti mengupas habis wajahnya. Begitu sampai di dapur, ia berjongkok dan menatap wajah anaknya. "Niko, tadi Mama sudah bilang, jangan keluar dapur, ya sayang," ujarnya lembut tapi tegas. Niko hanya mengangguk pelan, menunduk dengan bibir mengerucut. Rina menarik napas dalam, lalu mencium dahi anak itu sebelum menyuruhnya duduk di pojok tempat ia biasa menunggu. Namun belum sampai 10 menit berlalu, kepala dapur masuk terburu-buru, wajahnya panik. "Rina, kamu dipanggil ke ruang belakang. Katanya tamu VIP minta bicara. Cepat ya, jangan lama." Rina tahu siapa yang menunggunya. Jantungnya berdetak tak karuan, tapi ia tak punya pilihan. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju pintu yang disebutkan. Saat ia membuka pintu ruang rias yang kini kosong, Andra sudah berdiri di sana, membelakanginya. Pria itu perlahan berbalik, menatapnya tanpa suara. Beberapa detik hening menguasai ruangan. "Rina," ujar Andra akhirnya, suaranya berat dan penuh tekanan. Rina mengangkat wajahnya, menahan getar di dada. "Ya, aku masih hidup," jawabnya datar. Andra melangkah mendekat, matanya menatap tajam, seakan ingin memastikan ia tidak sedang bermimpi. Kamu di sini, selama ini?" tanyanya dengan suara tertahan. "Ya, di kota ini. Di pinggir jalan yang sama yang kamu tinggalkan aku," jawab Rina, senyumnya getir. Andra menghela napas panjang. Ia duduk di kursi rias, menunduk seperti menanggung beban berat. "Kenapa kamu tidak pernah mencariku?" tanya Rina lirih. "Kenapa kamu pergi tanpa jejak?" Andra mendongak, matanya merah. "Rina, aku malu. Aku merasa gagal. Saat usahaku bangkrut, aku pikir kamu dan anak kita lebih baik tanpa aku." Rina tertawa kecil, tapi suaranya penuh luka. "Tanpa suami, tanpa ayah, hidup kami hancur. Tapi aku tetap berdiri, Andra. Bukan karena kamu meninggalkan beban. Tapi karena aku punya satu alasan untuk tetap hidup. Anakku." Andra menunduk, tak mampu berkata apa-apa. "Apa kamu tahu bagaimana rasanya mengandung sendirian? Melahirkan tanpa siapa-siapa di sampingku? Bekerja dari pagi sampai malam, demi susu anakmu? Kamu pikir kamu menyelamatkanku dengan menghilang?" Andra mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tapi tangis itu tak bisa ia tahan. "Aku bodoh. Aku pengecut," gumamnya pelan. "Betul. Tapi kamu sudah memilih jalanmu. Dan aku juga sudah memilih milikku," ujar Rina dingin. "Sekarang, kamu adalah suami dari wanita lain. Dan aku adalah ibu dari anakmu." Andra berdiri perlahan, menatap Rina dalam-dalam. "Rina, biarkan aku menebus semuanya. Aku ingin dekat dengan Niko. Aku ingin menjadi ayah yang seharusnya." Rina tersenyum kecil, tapi penuh luka. "Tidak semudah itu. 5 tahun bukan waktu singkat. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menjadi ayah sekarang, atau hanya lelaki yang terlambat menyadari kehilangannya." Andra tertunduk, tak mampu membalas. Rina melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh sebentar. "Acara ini, pernikahanmu, biarkan tetap jadi perayaanmu. Jangan ganggu anakku. Jangan dekati aku. Aku akan pergi setelah ini." Dan pintu tertutup perlahan, meninggalkan Andra yang terdiam di dalam ruangan, sendiri, dikelilingi oleh gemerlap pesta yang mendadak terasa hampa. Langit malam itu dipenuhi bintang, tapi bagi Rina, malam itu justru terasa paling gelap. Ia menuntun Niko pulang,
melewati jalan setapak yang sepi. Setiap langkah seperti menggema di hatinya, mengaduk-aduk kenangan yang berusaha ia kubur selama 5 tahun terakhir. Setibanya di rumah kontrakan sederhana yang hanya memiliki 2 kamar sempit dan dapur kecil, Rina segera memandikan Nico dan menidurkannya. Anak itu tak banyak bertanya soal kejadian tadi, seolah paham ibunya sedang tidak ingin bicara. Setelah Nico terlelap, Rina duduk di depan jendela, menatap langit malam. Di tangannya, secangkir teh yang mulai mendingin. Bayangan wajah Andra terus menghantuinya. Tatapan matanya yang dulu begitu dicintai, kini malah membuat dada Rina sesak. Bukan karena rindu, tapi karena kecewa yang belum terbalas. Tiba-tiba, ponsel tua miliknya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Rina, aku ingin bertemu. Sekali lagi. Aku janji hanya sebentar." Rina menatap layar itu lama. Ia tahu itu dari Andra. Tapi ia tak membalas. Ia letakkan ponsel itu di atas meja, lalu berdiri menuju kamar. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Ia tahu, meskipun mulutnya menolak, hatinya masih penuh tanda tanya. Keesokan paginya, ia kembali bekerja seperti biasa. Meski hanya sebagai juru masak freelance, pekerjaannya itu menjadi satu-satunya harapan untuk membayar kebutuhan hidup mereka. Namun hari itu, begitu sampai di tempat catering, pemiliknya memanggilnya ke ruang belakang. "Ada yang mau berbicara langsung sama kamu, Rina," katanya penting. Dengan langkah ragu, Rina membuka pintu kecil di belakang gudang. Di sana, berdiri seseorang yang sama sekali tak ia harapkan. Dina, istri Andra. Wanita yang kini mengenakan gaun bermerek dan kacamata hitam besar, meski sedang berada di ruangan sempit dan pengap. "Kamu Rina, kan?" Suara Dina terdengar tajam. Rina hanya menatapnya tanpa menjawab. "Aku dengar kamu muncul di pesta pernikahanku. Kamu pikir itu dramatis?" Tanya Dina sambil menyilangkan tangan. Rina menghela napas pelan. "Aku tidak bermaksud muncul. Aku hanya bekerja. Dan kebetulan suamimu adalah masa lalu yang tak pernah menyelesaikan urusannya denganku." Dina tertawa sinis. "Masa lalu yang kamu maksud, kamu pikir Andra masih milikmu? Maaf ya, dia sudah menjadi milikku sekarang. Dan dia sangat bahagia bersamaku." Rina tersenyum tipis. "Kalau begitu, kenapa kamu repot-repot datang ke tempat kerjaku?" Ucapan itu membuat Dina terdiam sejenak. Matanya melirik ke arah Rina dengan sorot tak nyaman. "Karena aku tidak suka masa lalu mengganggu masa depan. Jadi tolong jangan dekati suamiku lagi. Jangan ganggu rumah tangga kami," kata Dina tajam, lalu berjalan keluar tanpa menunggu jawaban. Rina berdiri lama di tempatnya. Ucapan Dina seperti cambuk yang memukul luka lama. Tapi di balik semuanya, ia justru menyadari sesuatu. Jika pernikahan mereka benar-benar bahagia, kenapa wanita itu harus merasa terancam? Dan jika Andra benar-benar telah melupakan dirinya, kenapa ia masih mengirim pesan malam tadi? Rina menarik napas dalam-dalam. Ia bukan wanita yang akan merebut milik orang lain. Tapi ia juga bukan wanita yang akan diam saat masa lalunya datang merusak hidup yang dengan susah payah ia bangun. Bukan demi cinta, tapi demi harga diri. Hari demi hari berlalu, tapi gema dari pertemuan dengan Dina masih membekas dalam benak Rina. Sejak kejadian itu, Rina mulai menyadari bahwa hidupnya tak lagi bisa terus bersembunyi di balik dapur dan panci. Ada sesuatu yang harus ia tuntaskan. Sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam, kebenaran. Suatu siang, saat sedang memotong sayur untuk pesanan catering, telepon genggam Rina kembali bergetar. Kali ini dari seorang sahabat lamanya, Lani, yang dulu pernah menjadi tetangga di lingkungan lama saat Rina masih bersama Andra.
Rina, kamu masih ingat Rudy? Teman kantor Andra dulu. Aku ketemu dia kemarin. Katanya dia punya sesuatu buat kamu. Tentang Andra, ujar Lani lewat suara serak di ujung telepon. Rudy? Rina mengerutkan kening. Kenapa baru sekarang? Dia bilang, baru tahu kamu masih hidup. Rina tak membuang waktu. Sore itu juga, ia menemui Rudy di sebuah warung kopi kecil dekat terminal. Pria paruh baya itu tampak gugup, namun sorot matanya jujur. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tas kulit usangnya. Waktu Andra bilang kamu meninggal, kami semua percaya. Tapi aku merasa ada yang aneh. Kamu tidak pernah berpamitan. Tidak pernah ada kabar duka. Habis itu dia pindah kantor dan menikah lagi setahun kemudian. Rina menelan ludah. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Ini laporan rumah sakit tempat kamu dulu dirawat setelah kecelakaan. Ada tanggalnya. Ada fotokopinya. Dan tidak ada pernyataan kematian dari pihak rumah sakit. Jadi semua orang hanya percaya begitu saja, suara Rina bergetar. Ya. Dan aku rasa itu semua direncanakan. Rina membuka amplop itu dengan tangan dingin. Di dalamnya ada lembaran fotokopi rekam medis, bukti tagihan rumah sakit, serta satu lembar surat pengantar pemulangan pasien atas nama dirinya. Semuanya mengarah pada satu hal. Andra tahu ia tidak meninggal. Tapi Andra memilih menyebarkan kabar kematian itu. Rina menatap langit senja dari jendela warung. Dunia seolah berputar lebih cepat. Ia mengingat saat terbangun dari koma, sendiri, tanpa tahu di mana Andra atau keluarganya. Ia pikir mereka pergi karena putus asa. Tapi kenyataannya jauh lebih menyakitkan. Ia ditinggalkan karena dianggap beban. Karena dianggap tidak sempurna setelah kecelakaan itu. Sepulang dari warung, Rina duduk lama di kamar. Niko tengah bermain di halaman bersama anak tetangga. Rina menatap anak itu lama. Bukan hanya dirinya yang dibuang. Andra juga meninggalkan darah dagingnya sendiri. Malam itu, saat Niko telah tidur, Rina menuliskan sesuatu di buku catatannya. Satu demi satu, potongan cerita yang selama ini tidak masuk akal mulai ia susun kembali. Kebohongan demi kebohongan mulai menunjukkan wujud aslinya. Paginya, ia kembali mendapat pesan. Dari Andra. Aku butuh bicara. Kumohon, beri aku waktu. Ada yang harus kamu tahu. Rina memandangi pesan itu. Tapi kali ini, bukan luka yang menyelimuti hatinya. Melainkan keberanian yang mulai tumbuh dari serpihan luka. Ia membalas. Besok. Jam 5 sore. Di tempat kita dulu sering duduk di taman dekat rumah sakit. Tak ada kata lain. Tak ada salam. Tak ada harapan. Ia hanya ingin mendengar apa yang akan Andra katakan. Dan setelah itu, ia akan bicara. Bukan sebagai wanita yang ditinggalkan. Tapi sebagai ibu. Sebagai wanita yang selama ini direndahkan. Dan sebagai seseorang yang tak akan lagi diam. Langit sore itu mendung, seolah tahu bahwa akan ada luka yang kembali diungkit. Rina duduk di bangku tua taman dekat rumah sakit, tempat kenangan masa lalu masih tertinggal seperti bayangan yang enggan pergi. Jemarinya meremas tas kecil di pangkuannya, sementara matanya menatap lurus ke arah jalan masuk taman. Tak lama kemudian, sosok pria yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati muncul di kejauhan. Andra masih sama, dengan raut yang tenang dan sikap yang terlihat percaya diri. Tapi kali ini, Rina bisa melihat sesuatu yang berbeda di balik mata itu. Bukan penyesalan, melainkan ketakutan. Rina, ucap Andra pelan saat mendekat.
Rina tak membalas. Ia hanya menggeser sedikit tubuhnya, memberi ruang, tapi tak menawarkan kehangatan. Andra duduk dengan napas tertahan. Suasana hening menyelimuti mereka. Suara dedaunan yang bergesekan pun terdengar lebih keras dari biasanya. Aku dengar kamu kerja di catering sekarang. Jadi koki ya? Tanya Andra, mencoba mencairkan suasana. Langsung saja, kata Rina tegas. Kamu bilang ingin bicara. Aku di sini bukan untuk nostalgia. Andra mengangguk, gugup. Aku tahu ini terdengar kejam. Tapi waktu itu, aku benar-benar merasa kehilangan arah. Kamu koma. Dokter bilang kemungkinan kamu lumpuh. Aku bingung. Mama juga terus-menerus menyalahkan aku. Dia bilang kamu bukan perempuan yang cukup kuat untuk jadi pendamping hidupku. Lalu, kabar dari rumah sakit tidak jelas. Dan, aku biarkan semua orang percaya kamu meninggal. Tidak jelas. Rina menyeringai getir. Atau kamu memang yang menyebarkan kabar itu? Andra menunduk. Aku tidak sanggup menghadapinya, Rina. Aku merasa hidupku hancur. Lalu Dina datang. Dia bilang dia bisa membantuku bangkit. Aku pikir hidup harus terus berjalan. Rina menahan napas. Sakit itu kembali menyayat, tapi kali ini, ia tidak akan membiarkannya menelan dirinya. Kamu tidak hanya meninggalkanku, Andra. Kamu membuangku seperti sampah. Bahkan anak kita pun kamu tinggalkan. Niko tidak pernah kamu cari. Tidak pernah kamu tanya. Kamu tahu berapa malam aku harus menenangkan dia saat dia bertanya kenapa ayahnya tidak pernah datang. Andra memejamkan mata. Air mata mulai menetes di sudut matanya. Aku bodoh, Rina. Aku pikir aku bisa membangun hidup baru. Tapi semua yang kubangun dengan Dina, semuanya palsu. Dia tidak mencintaiku. Dia hanya mencintai apa yang aku punya. Aku baru sadar setelah terlambat. Kamu pikir aku peduli? Suara Rina meninggi. Aku bangkit sendiri, Andra. Aku membesarkan Niko sendirian. Tanpa belas kasihan. Tanpa nama baik. Tanpa bantuan 1 sen pun dari kamu. Dan sekarang kamu duduk di sini, dengan air mata murahan. Andra terdiam. Ia tahu, apapun yang ia katakan tak akan menghapus luka itu. Aku tidak butuh permintaan maafmu, Andra, ujar Rina lirih tapi penuh amarah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak lagi lemah. Aku bukan wanita yang kamu tinggalkan dulu. Aku telah berubah. Dan kamu tidak lagi punya tempat dalam hidup kami. Andra menatap wajah Rina yang kini jauh lebih tegas dari yang ia kenal dulu. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki sesuatu, kata Rina, berdiri, mulailah dari Niko. Tapi jangan pernah datang hanya untuk menebus rasa bersalahmu. Anak itu butuh ayah, bukan penyesalan. Rina melangkah pergi, meninggalkan Andra yang terduduk membisu di bangku taman. Hujan rintik mulai turun. Tapi langkah Rina tak goyah. Ia telah menghadapinya. Ia telah menyuarakan yang seharusnya dikatakan sejak dulu. Dan sekarang, ia siap melangkah ke arah yang lebih terang, tanpa bayang-bayang masa lalu. Malam itu rumah sederhana Rina terasa lebih sunyi dari biasanya. Niko sudah tidur, tapi pikirannya belum bisa ikut tenang. Kata-kata Andra siang tadi terus terngiang dalam benaknya. Ia memang tak berharap apapun dari pria itu, namun pengakuan yang terlambat itu telah membuka kembali luka yang nyaris sembuh. Di tengah kesunyian, terdengar ketukan pelan di pintu. Rina menoleh cepat, dadanya langsung sesak. Pukul 9 malam bukan waktu yang biasa untuk kedatangan tamu.
Ia membuka pintu dengan hati-hati dan menemukan sosok yang membuat hatinya bergetar. Revan. Pria itu berdiri di depan pintu dengan wajah khawatir. Di tangannya, ada sekotak makanan hangat dan sebuket bunga mawar putih. Aku dengar dari Bu Nur, kamu bertemu seseorang hari ini. Katanya kamu terlihat pucat saat pulang, ujar Revan tanpa basa-basi. Rina terdiam sejenak. Tak menyangka perhatian Revan bisa sedalam ini. Masuklah, ucapnya akhirnya. Revan melangkah masuk, menaruh kotak makanan di meja. Ia memandangi wajah Rina lekat-lekat. Ada raut lelah dan sedikit gemetar di matanya. Aku bertemu Andra, gumam Rina akhirnya. Dia bilang ingin bicara. Revan menelan ludah, mencoba meredam rasa tak nyaman di dadanya. Dan kamu dengarkan dia. Aku butuh itu. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku perlu mendengar alasan dari mulutnya langsung. Meski semua itu tidak akan pernah cukup. Revan mengangguk pelan. Kamu kuat, Rina. Terlalu kuat untuk terus memikul semua beban ini sendiri. Rina menunduk, bibirnya bergetar. Aku tidak sekuat itu. Tapi aku berusaha. Setiap hari. Karena aku tidak ingin Niko tumbuh jadi anak yang hancur seperti aku. Revan mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Aku ingin bantu kamu. Tapi bukan cuma sebagai teman. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku serius. Aku sudah jatuh cinta pada kamu sejak hari pertama melihatmu di dapur pesta itu. Aku kagum. Bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu bertahan ketika banyak orang sudah menyerah. Rina menatap Revan. Matanya membulat, tangannya gemetar tak percaya. Kamu tahu aku janda, punya anak, dan bekas luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Kamu tetap ingin semua itu. Revan tersenyum lembut. Justru karena itulah aku yakin. Kamu bukan hanya wanita yang ingin ku dampingi. Tapi wanita yang bisa membuatku tumbuh. Tangis Rina pecah. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak ia sangka datang setelah begitu banyak luka. Namun di balik kebahagiaan itu, langkah Andra belum benar-benar usai. Keesokan paginya, seseorang dari kantor pelayanan sosial datang ke rumah Rina. Membawa surat resmi. Andra menuntut hak asuh anak. Rina gemetar membaca surat itu. Dunia yang baru mulai ia bangun kembali terasa diguncang dari pondasinya. Revan menggenggam tangan Rina. Kita lawan ini bersama. Tapi Rina tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari itu langit tampak mendung, seolah ikut merasakan beban di dada Rina. Surat gugatan yang dikirim Andra melalui pengacara resmi bukan hanya sekadar ancaman. Itu adalah nyata. Hitam di atas putih. Permohonan hak asuh anak atas Niko, putra yang selama ini tak pernah sekalipun dicari, dipeluk, atau bahkan diberi kabar oleh ayah kandungnya sendiri. Rina duduk di hadapan petugas dari Dinas Perlindungan Anak dengan mata memerah. Di sampingnya, Revan setia mendampingi. Pria itu tak berkata banyak, tapi genggaman tangannya tak pernah lepas dari tangan Rina. Sesuai dengan hukum yang berlaku, ayah kandung memiliki hak yang sama untuk mengajukan hak asuh. Namun, pihak kami akan tetap menilai kelayakan dari masing-masing orang tua, jelas petugas itu dengan suara datar. Rina hanya mengangguk. Ia tak ingin menangis lagi. Yang ia inginkan hanyalah melindungi Niko dari dunia yang begitu kejam, bahkan dari ayah kandungnya sendiri. Usai pertemuan itu, Revan membawanya pulang. Sepanjang jalan, tak ada satu kata pun terucap. Tapi saat mereka tiba di rumah, Revan langsung mengambil berkas dari mobilnya. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Kita akan hadapi ini secara hukum. Kamu tidak sendiri, Rina.
Rina memandang Revan dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu melakukan semua ini untuk aku dan Nico? Revan mendekat dan menatapnya dalam. Karena kalian berdua sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak bisa melihat kalian terluka lagi. Beberapa hari kemudian, Rina harus menghadiri sidang perdana kasus hak asuh. Andra datang dengan penampilan rapi dan senyum palsu. Di sampingnya, berdiri seorang wanita cantik yang menggandeng lengannya. Itulah istri Andra sekarang, perempuan yang tidak dikenal Rina, namun kini ikut menjadi bagian dari hidup anaknya, setidaknya menurut undang-undang. Sidang berlangsung alot. Pihak Andra menyerang Rina dengan berbagai argumen. Menyebutnya tidak stabil secara ekonomi, mempertanyakan kondisi psikologisnya yang katanya belum pulih sepenuhnya, hingga merendahkan profesinya sebagai juru masak lepas. Namun Rina tak goyah. Ia menjawab semua dengan tenang. Memberikan bukti bahwa ia mampu membesarkan Nico sendirian sejak kecil, tanpa sepeser pun bantuan dari Andra. Ia juga menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah Nico, serta hasil psikolog anak yang menyatakan bahwa Nico tumbuh bahagia bersama ibunya. Di luar ruang sidang, Andra menghampiri Rina. Kamu tahu, aku bisa saja membuat hidupmu makin sulit. Tapi jika kamu menyerahkan Nico secara damai, aku akan pastikan kamu mendapat kompensasi yang layak. Rina menatapnya tajam. Kamu sudah mengambil masa mudaku dan membuangku tanpa penjelasan. Sekarang kamu ingin mengambil anakku dengan uang? Tidak, Andra. Kali ini aku tidak akan menyerah. Revan mendengar semuanya. Ia berdiri di samping Rina dan menatap Andra dengan tajam. Kalau kamu pikir dia akan mundur karena tekanan, kamu salah besar. Rina jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Andra terdiam. Wajahnya berubah muram. Untuk pertama kalinya, pria itu menyadari bahwa ia tidak lagi berhadapan dengan Rina yang dulu. Namun segala usaha belum selesai. Sidang masih akan berlanjut. Dan di tengah semua tekanan itu, Nico mulai menunjukkan perubahan. Anak itu jadi lebih pendiam. Lebih sering terbangun di malam hari dan mencari ibunya. Ia mendengar percakapan orang dewasa yang tak seharusnya diketahui anak seusianya. Tentang kemungkinan ia akan dipisahkan dari satu-satunya orang tua yang ia kenal selama ini. Rina memeluk Nico erat di malam itu. Dalam hati, ia bersumpah, meski harus kehilangan segalanya, ia tak akan membiarkan anaknya jatuh ke tangan orang yang pernah menghilang begitu saja dari hidup mereka. Hari itu langit cerah, tapi suasana di ruang tunggu pengadilan terasa sesak. Rina duduk bersebelahan dengan Revan, menggenggam map berisi dokumen penting yang akan menentukan hidupnya dan Nico. Hari ini adalah sidang terakhir. Keputusan hakim akan dibacakan. Tak lama, Andra datang bersama istrinya. Wanita muda itu tampak glamor namun lesu. Wajahnya tampak tak bahagia. Sesekali ia menghindari sentuhan Andra yang mencoba merangkul. Sebelum sidang dimulai, seorang petugas mendekati Rina dan menyerahkan amplop coklat. Ini surat tambahan yang baru dimasukkan oleh pihak lawan, ujarnya. Rina membuka amplop itu. Wajahnya langsung berubah tegang. Isinya adalah rekaman suara yang memperdengarkan suara Nico sedang berbicara kepada seseorang. Aku tidak mau tinggal sama papa. Aku nggak kenal. Aku takut. Aku cuma mau sama mama dan om Revan. Revan menatap Rina. Kamu rekam ini. Rina menggeleng. Bukan aku. Mereka berdua terdiam. Namun jauh di lubuk hati, Rina tahu, Nico sendiri telah menentukan pilihannya. Sidang dimulai. Hakim memulai dengan menyampaikan evaluasi dari pihak psikologis, finansial, serta kesejahteraan anak. Perlahan, satu demi satu bukti dipertimbangkan. Hingga akhirnya hakim berkata,
berdasarkan pertimbangan kondisi emosional anak, dan siapa yang selama ini merawat dan memenuhi kebutuhan anak, maka pengadilan memutuskan hak asuh penuh jatuh kepada ibunya, Rina. Rina terisak pelan. Revan langsung merangkulnya dengan erat. Suara tepuk tangan lirih terdengar dari para pengamat yang hadir di ruang sidang. Andra tampak terpukul. Wajahnya memerah, tapi ia tak bisa menyangkal. Kebenaran akhirnya berpihak. Setelah sidang selesai, Andra keluar dengan langkah cepat. Istrinya mengejar di belakang, namun pertengkaran kecil tak bisa dihindari. Rina dan Revan hanya melirik sejenak, lalu memilih berjalan ke arah berlawanan menuju mobil mereka. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mulai kembali tenang. Rina kembali bekerja, kali ini bukan lagi sebagai koki lepas, melainkan membuka catering kecil yang sudah mulai dikenal pelanggan. Revan ikut membantu mengelola pemasarannya. Niko kembali ceria, mulai sekolah dengan semangat dan tidak lagi terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Ia memanggil Revan dengan panggilan, "Ayah," untuk pertama kalinya di pagi hari saat sarapan. Revan nyaris menjatuhkan sendoknya. Rina hanya tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Sementara itu, kabar tentang kehidupan rumah tangga Andra mulai terdengar. Perusahaannya terlilit utang akibat keputusan bisnis yang gegabah. Istrinya menggugat cerai setelah mengetahui Andra menjual mobil yang dulu ia banggakan hanya demi menutupi biaya gugatan dan denda kontrak pernikahan yang batal dengan keluarga kaya sebelumnya. Kini Andra hidup dalam apartemen sempit, jauh dari dunia glamor yang dulu ia kejar. Tidak ada lagi pesta megah. Tidak ada lagi status pria mapan. Dan di sudut kesepiannya, ia menyadari bahwa wanita yang pernah ia buang dalam diam, justru menjadi sosok paling kuat yang mampu berdiri di atas luka. Rina tak pernah tahu tentang kondisi mantan suaminya itu. Dan ia tak pernah mencari tahu. Yang ia tahu, hidupnya kini utuh bersama Niko dan Revan. Di rumah kecil yang mereka bangun dengan kerja keras dan cinta yang tulus. Namun pagi itu, saat ia membuka pintu rumah, sebuah surat diletakkan diam-diam di sela pintu pagar. Tanpa nama pengirim. Tanpa perangko. Hanya tulisan tangan di atas kertas kusam. "Maafkan aku." Rina hanya menatapnya sebentar. Lalu ia melipat surat itu dan menyimpannya dalam kotak kayu kecil berisi kenangan masa lalu. Tempat yang tidak akan pernah ia buka lagi. Kemudian ia menutup pintu. Di dalam, Niko sedang tertawa dengan Revan di dapur. Aroma masakan memenuhi udara. Dan Rina tahu, itulah rumah sebenarnya. Dalam hidup, terkadang luka datang dari orang yang paling kita percaya. Tapi dari luka itulah kita belajar untuk bangkit, berdiri, dan melangkah lebih kuat dari sebelumnya. Kebahagiaan sejati tidak datang dari siapa yang kita kejar, tapi dari siapa yang tetap tinggal, mencintai kita apa adanya, tanpa syarat dan tanpa pamrih. Rina mengajarkan kita bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh masa lalunya, melainkan oleh keberanian untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan cinta sejati tidak selalu datang dari awal yang sempurna, tapi dari perjuangan dan ketulusan yang nyata. Karena pada akhirnya, yang tulus akan menang. Yang sabar akan sampai. Dan yang setia akan menemukan rumah.